Oke, kita mulai aja dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya mau bahas tentang konten ya, konten yang ada di dari Yadul Ulia ya. Yang kemarin itu saya lihat kontennya itu ternyata masih biasa aja, belum terlalu istilahnya menggoda iman untuk supaya orang itu mau bersedekah gitu ya. Kebanyakan dari konten-kontennya saya lihat itu kebanyakan kontennya tuh video ya, video atau foto gitu ya. Videonya juga kayaknya kurang menyentuh sih menurut saya kayak gitu. Jadi perlu perlu evaluasi atau upgrade dari video yang akan dibikin. Kita lihat untuk video yang sudah ada ya. Dari iklannya. Apa ya? Sekarang bulan apa? Nah ini. Sekarang lagi kayaknya. Itu mohon maaf yang ini bisa di mute dulu nggak ya biar bisa fokus. Di mute dulu aja yang lain ya kalau yang nggak ngomong itu. Oke. Lo bisa nge-mute kok, bisa nge-mute. Oh bisa ya. Semua co-host bisa nge-mute masing-masing lain. Oh siap. Oke kita mulai. Nah untuk ini fotonya menurut saya perlu di-upgrade ya karena menurut saya kalau di iklan ya patokannya adalah CTR ya bahasa CTR. CTR. Nah ini. Jadi kalau bisa CTR itu lebih tinggi. Semakin tinggi CTR-nya semakin bagus kualitas iklannya. Karena iklan yang kita deliver itu kan nanti diterima sama konsumen atau audiens atau enggak. Semakin CTR tinggi, semakin yang klik banyak. Semakin yang klik banyak berarti kontennya menarik. Kalau CTR rendah berarti kan kontennya kurang menarik. Nah, kalau konten yang kurang menarik berarti harus apa? Harus di-upgrade kontennya. Nah, kita bahas yang pertama adalah dari segi konten iklan, oke? Konten iklan itu terdiri dari foto thumbnail ya, dan video ads lah ya. Berikut juga ads copy gitu ya, ads copy seperti kayak gini contohnya. Saya kasih langsung intinya ya. Nah ini contohnya, contoh iklan yang sudah pernah dibikin kayak gitu. Nah ini, ya mungkin kemarin iklannya bagus, cuman karena sudah lama gitu ya, jadi CTR turun, orang jadi jenuh kayak gitu. Jadi butuh namanya refresh konten. Nah konten yang di refresh itu adalah tadi foto dan video. Kalau bisa programnya juga kayak gitu. Nah supaya kita bisa banyak ide, kalau saya sih lebih sukanya tuh namanya ATM dari iklan-iklan orang lain. Nah itu saya biasanya bersosial media. Nah ini kan banyak tuh iklan-iklan yang saya save-save nih. Ini iklan-iklan yang memang bisa bisa dicontek lah untuk teman-teman di sini kayak gitu. Ini salah satu contoh iklannya kayak gitu. Ini iklannya nggak ada. Ini contohnya. Jadi kontennya tuh lebih menyentuh sih. Nah, kira-kira bisa nggak bikin kayak gini ya? Bisa, Pak. Misal kalau ini bisa ya? Ya. Terus bikin kayak gini. Nah, ini thumbnail kalau bisa kayak gini juga nih.
Ya kayak gitu. Konsepnya contek aja, contek dari iklan orang lain. Iya. Kayak gitu. Semuanya ini bisa dicontek. No, ini ada banyak banget yang bisa dicontek. Iya, Pak. Nah, ini kan iklan sedekah ini semuanya saya contek semua. Kayak gini contohnya nih. Kalau ini mungkin foto ya. Nah, ini foto bisa nih. Misalnya wakaf pesantren pertama di Amerika. Nah, dia lebih kepada apa ini? Apa ya? Wakaf pesantren juga sih. Pahala terus mengalir meski umur itu telah berakhir. Nah, ini bisa nih kayak gitu. Terus juga mungkin kalau ini tentang video apa ini pembangunan masjid gitu, ini tentang apa ya tentang sedekah itu menolak bala, dia ada dalam ini tentang program wakaf Quran. Kalau ini tentang apa ini sedekah mungkin makanan gitu ya, patungan 35.000 gitu. Terus ini tentang apa lagi nih, ini tentang wakaf Quran juga. Jadi banyak yang bisa dibikin gitu kontennya gitu. Makanya tadi di sini nomor 2 saya bilang listing produk dari pesantren dari Yadul Ulia itu apa aja gitu. Nah, kita bikin kampanyenya sebisa mungkin satu campaign satu sales page. Sales page tahu ya, satu landing page website. Nah, itu satu landing page website itu banyak sekali, nanti misalnya bisa bikin banyak video per angle tuh apa kayak gitu. Jadi bisa kita mainkan angle-nya. Jadi lebih laser targeting sih menurut saya sih kayak gitu. Kayak kemarin saya screenshot kan berhubungan dengan apa tuh ya, guru ngaji ya. Nah, itu bisa tuh iklan yang saya kirimkan lewat apa via di grup kan tuh bisa juga kayak gitu. Kayak misalnya iklannya tuh bantu guru ngaji di masa pandemi ya, itu kan bisa tuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau tahu iklan dia ini aktifnya apa aja, ini bisa kita lihat di bagian sini. Di mana nih? Transparansi iklan. Di sini banyak ide-ide iklan yang bisa dicontek kayak gitu. Dan video yang apa namanya yang bisa dibikin tuh banyak sekali gini. Kayak ini kampanye nih mungkin seputar peduli dai guru ngaji gitu kan. Nah, coba kita lihat websitenya ya. Website dari pesantren ini apa nih kira-kira? Kita lihat. Ya. Nah, ini kan seputar tentang jemput sedekah patungan 10.000 ya. Terus di sini banyak bilang memberikan gaji tunjangan kepada guru atau ustadz, utazah lah, hafiz lah ya. Kenapa nggak dibikin konten yang seperti ini? Kayak gitu. Peduli dai guru ngaji. Jadi lebih laser targeting gitu. Jadi orang, oh iya ya benar juga ya. Saya dapat pahala ketika guru itu apa namanya ngajarin orang, terus ngajarin ilmu, saya dapat pahala, saya dapat barokahnya, itu kan lebih ini kan. Terus juga bisa kayak bikin kayak gini. Nah, ini bisa juga gitu kan. Nah, ini seputar tentang guru ngaji, terus dibikin kalau bisa dibikin mind map ya. Tahu nggak mind map? Gimana, Pak? Mind map tahu nggak? Belum, Pak. Mind map itu sebentar. Kayaknya tim saya pernah bikin mind map ya. Mana ya? Mind map. Oh, ini contoh ya. Ini contoh nih. Contoh aja. Jadi wajib teman-teman di sini bikin mind map. Kalau ini contoh ini kan produk ya. Ini misalnya produknya nih tentang produk Sambiloto. Nanti angle-nya apa? Terus apalagi harganya berapa, penyakitnya apa aja. Nah, itu juga bisa untuk program dari sedekah ini. Misalnya kita mau sedekah apa tuh, memberikan guru ngaji. Oke. Nah, nanti angle-nya apa aja, bikin segala macam gitu. Kayak gini dibikin, terus sedekahnya paketnya berapa aja, terus apa aja gitu. Paham nggak kira-kira?
Kebayang nggak? Mapping. Jadi dibikin mind map kayak gitu, wajib. Karena kalau misalnya nggak bikin mind map nanti bingung nanti mau bikin kayak gimana, kayak gitu. Jadi wajib ya untuk bikin mind map sebelum bikin konten, kayak gitu. Nanti saya kirimin ini deh video cara bikin mind map. Angle ya, angle satu. Kalau saya kan lebih kepada ini toko online ya. Kalau ini kan donasi ya kurang lebih nanti sama lah, nanti dibikin apa ya istilahnya, diserupakan gitu, menyerupai dari kontennya ya kurang lebih hampir sama kayak gitu ya. Terus apalagi nih, nah, ini kan sini banyak nih, ini lebih laser targeting menurut saya kayak gitu. Jadi satu apa namanya, satu program, satu angle, terus dibikin banyak program kayak gitu, apa aja. Nah, mind map ini bisa dibikin, oh ini saya mau bikin apa tuh video kayak gini, ini video kayak gini, nanti video kayak gini misalnya cerita tentang apa aja, A B C D F G. Oh, video yang kedua cerita apa ya, A B F C D F G gitu kan. Nah, kalau bisa videonya itu menyentuh gitu kan, menyentuh supaya orang tuh oh ya yaudah saya sedekah gitu kan, gitu. Apalagi Ramadan ini kan, Ramadan ini apa namanya, apa sih yang mau diangkat gitu kan. Nah, misalnya sedekah di bulan Ramadan kan bisa paling berlipat ganda gitu kan, contoh kayak gitu. Itu satu, guru ngaji gitu kan. Kedua nanti bisa misal program apa namanya, apa ya, buka puasa dan sahur gitu kan. Terus program apa lagi, nah, itu bikin kampanyenya kayak gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa dicontek. Nah, ini kan paket berbagi, misalnya paket berbagi pasel dan THR untuk para guru ngaji atau para santri atau apa gitu kan, bisa itu. Terus misalnya di sini mau sedekah air atau apalagi di sini banyak nih, ini nyontek ini kan banyak ini kampanye orang, tinggal dimainkan aja, modifikasi kan banyak kayak gitu. Nah, ini ada yang mau ditanyain nggak kurang lebih untuk konten? Ini konten iklan orang nih. Nah, ini kan foto nih. Nah, fotonya thumbnail-nya dibikin kayak gini menarik gitu kan. Jadi lebih eye-catching gitu. Jadi untuk di Facebook itu gimana caranya kita memperhatikan tangan orang, scroll set. Nah, itu kan scroll. Ih, apa nih? Wih, keren nih. Nah, saya klik gitu kan gitu. Thumbnail-nya tuh fotonya harus eye-catching, gimana cara supaya orang tuh berhenti gitu. Paham ya kurang lebih? Seperti itu. Karena 80% itu orang lihat dari gambar atau video. Jadi harus menarik. Nah, ini bisa dicontek. Tahu ya caranya ya? Kayak gini. Ini kan ruang baik. Page transparasi. Go to library. Nah, langsung ke sini nih. Ini banyak iklan-iklannya. Kayak gitu. Misalnya program apa lagi ini? Sedekah apa lagi? Itu kan banyak tuh. Itu bisa dicontek juga. Kayak gitu. Ini kan setiap foto ada thumbnail-nya juga. Bikin orang menarik. Kayak gitu. Jadi kontennya kurang lebih seperti ini ya. Jadi gimana caranya tuh bikin menyentuh orang gitu. Kalau bingung cara bikin konten ya kita contek. Ya ATM gitu kan. Kalau memang mau bikin create baru memang agak susah. Ya tapi kalau misalnya kita contek minimal kita ada ide. Nah, ide itu nanti bisa dikembangkan di explore kayak gitu. Minimal kita ada masukan ide supaya idenya tuh lebih dikembangin dan makin liar lagi gitu kan untuk kita kembangkan gitu. Jadi ide-ide kayak gini kan bagus nih. Terangi makam orang tua misal kayak gitu, dengan sedekah pada anak yatim misal kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus apalagi? Ya makanya saya di sini harus minta teman-teman di sini listing program apa aja. Nanti dibikin mind map-nya kayak gitu. Setelah dibikin mind map, dibikin konten. Nah, dibikin landing page per satu program, satu landing page. Jadi laser targeting kayak gitu. Ya insya Allah dengan caranya kayak gitu orang makin terpanggil. Oh ya udah saya sedekah gitu. Nanti kita testing mana program yang paling bagus kayak gitu. Split test. Nah yang paling bagus itu yang kita kembangkan kayak gitu.
Itu kurang lebih. Nah, ini bisa misalnya testingnya bisa ngundang ustadz atau misal ngundang artis kayak gitu kan. Itu kurang lebih. Jadi kontennya tuh pertama ya seputar edukasi, terus manfaat, terus benefit yang didapat ketika bersedekah gitu kan. Kalau bisa ada influencer yang bisa apa namanya kayak gini contohnya nih, ya kan? Nah itu. Nah ini kurang lebih seperti ini kayak gitu kan. Terus misalnya bisa lagi bikin setelah ini berhasil gitu kan donasinya banyak, nanti bikin lagi namanya konten behind the scene. Behind the scene tuh contohnya itu apa namanya donasinya sudah di deliver gitu kan atau bagaimana tambah lagi konten edukasi lagi gitu-gitu kurang lebih. Nah ini kan banyak ide konten kan. Teman-teman di sini kemarin masih kebingungan nggak bikin konten apa lagi gitu. Atau banyak konten yang bakal dibikin atau sudah ada polanya untuk bikin konten. Kepikiran nggak bikin kayak gini, cara kayak gini? Iya, Pak. Udah ada sih beberapa konten yang udah di list gitu dari sebelumnya Begitu. dibuat. Nah itu carinya dari mana biasanya? Biasanya dari IG sih, Instagram. Oh. Jadi kita suka lihat-lihat Instagram yang sama gitu kayak lembaga kita kayak itu apalah rumah amal gitu. Lihat apa aja dari konten-kontennya gitu. Dari programnya juga kan ada yang sama ya, misalkan program akikah gitu kan. Lihat kontennya kayak gimana. ATM dari sana. Gitu sih yang berjalan sekarang. Tapi yang dicontek itu engagement-nya tinggi atau biasa aja? Nah, kalau engagement biasanya tinggi, Pak. Tinggi. Biasanya yang dicontek maksudnya iklan dicontek. Sementara teman-teman ini lebih fokusnya di IG. Mungkin iklan-iklan Facebook belum lebih dieksplor. Mungkin dilihat Pak Apri dikasih tahu mana yang engagement tinggi dicontek. Oke. Nah untuk engagement tinggi saya biasanya conteknya tuh dari komennya tuh lumayan banyak, like-nya banyak. Nah itu saya sih simpel sih. Saya menyederhanakan bahasa ya supaya teman-teman cepat ngerti. Kalau saya biasanya ngelihat dari engagement nih, ini kan 388, berarti kan kontennya ini cukup menarik. Tapi lebih menarik lagi kalau misalnya di komennya tuh ada tulisan norek gitu kan. Noreknya mana ya? Itu ada tuh, itu keren banget. Mana ya? Saya nemuin konten yang bagus banget. Nah ini kontennya nggak ada ini, mungkin udah dihapus kali. Mana ya? Sebentar. Ini konten sedekah banyak banget. Ini Jadul Ulia kan saya save. Kayak gitu. Kita lihat kontennya. Nah ini caranya gimana kalau transfer uang 25.000 per bulan lewat mana? Terus kayak gitu-gitu tuh. Berarti kan orang antusias, berarti kan wah ini kontennya menyentuh nih ya kan kayak gitu. Lihat dari komennya. Ya kayak misalnya konten viral yang paling seru kan yang dilihat kan komennya kan kayak gitu. Nah itu tadi konten engagement tinggi yang komennya lumayan banyak, ininya banyak kayak gitu kan. Nah itu udah saya ngeliat dari situ. Terus lihat dari komennya. Norek segala macam. Nah, terus kalau mau sedekah gimana? Nah, ini berarti kan kontennya menyentuh. Contohnya. Nah, ini tinggal dicontek aja kayak gitu. Terus kita lihat mana ya? Kalau ini amin doang nih. Maaf, saya sudah kirim. Nah, ini. Kurang lebih seperti itu kayak ada norek, niatnya ingin sedekah, ingin kayak gitu. Terus mana lagi ya? Nah, ini kan ya dulu ya. Kita lihat. Ini malah banyakkan debat nih kayak gitu. Ini sebenarnya bagus, cuman fotonya kalau bisa dibikin menarik ya. Coba kita lihat dari konten yang misalnya kayak gini nih. Kira-kira
Kalau misalnya dibikin kayak gini-gini lebih menarik nggak sih apa tuh fotonya? Dibikin misalnya kayak mana ya yang foto kayak gini-gini gitu kan. Lebih menarik kan sih ini dibandingkan polos kayak gini nih. Ini kurang menarik menurut saya. Tadinya Kayak gitu. konsep yang KW pegang itu lebih ke foto real gitu sebelumnya. Oh iya, iya. Jadi memang Iya. jarang edit-edit ke yang berlebihan gitu. Nambahin caption enggak sih gitu. Oke. Sekarang gini, seumpama kita sebagai donatur atau yang mau bersedekah, kita keluar dari diri kita ya. Nah, kira-kira kalau kita ngelihat iklan kayak gini, menyentuh untuk mau bersedekah atau enggak? Saya nanya teman-teman ya, gimana kira-kira? Menyentuh nggak sih? Menyentuh, soalnya kan real, jadi itu teh benar gitu, ada programnya, nggak ngambil dari yang lain gitu, Pak. Iya, maksudnya apa tuh kayak gini nih. Coba kalau misalnya bikin kayak gini gitu kan. Ada pesannya gitu. Jadi ada apa istilahnya ya? Gimana sih bahasanya ya? Kayak gini nih. Jadi lebih kayak gini nih sama ini nih. Lebih mantepan kayak gini atau yang polosan kayak gini. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Itu sih Pak, gimana kebutuhan kontennya. Kalau memang engagement-nya dilihat dari misalkan kalau buat iklan ya memang harus lebih jelas baik itu foto maupun pesan yang ingin disampaikan. Kalau untuk buat promosi iklan. Oh ya. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih bagusan yang kayak gini sih. Iya, Ada buat sisi iklan maksudnya gitu Pak, atau gimana? Iya betul buat iklan. Kayak gitu. Ya, saya tengahin dulu ya. Jadi selama ini mindsetnya anak-anak tuh belum ke iklan, karena iklan itu full dikerjakan oleh pengiklan untuk kontennya juga. Jadi selama ini teman-teman hanya fokus mengisi konten untuk membuat betah para follower. Jadi fokus kita itu menjadikan rumah. Instagram, sosial media itu rumah, jadi targetnya bukan nyari sedekah, malah teman-teman tuh kontennya untuk menginformasikan, memberi laporan, ini kegiatan kita ini kegiatan kita apa aja, program kita apa aja. Programnya tuh program pendidikan, bukan program sedekah, bukan program program infak. Jadi lebih ke program pendidikannya apa aja, program sekolahnya apa aja. Dia selama ini teman-teman itu. Nah sekarang Hilmi sama Dini baru masuk ke fase di mana buat konten untuk iklan. Jadi baru belajar untuk bikin konten iklan seperti itu. Iya, oke. Baik. Jadi sebenarnya gini, untuk bikin konten kayak gini ini bisa nanti dibuat bukan hanya untuk Facebook Ads aja ya, tapi buat di Instagram, buat dimanapun bisa. Karena nanti kita konsepnya mungkin awareness kayak gitu. Gimana caranya membuat orang tuh aware terhadap Yadul Ulia ini. Nah, Yadul Ulia ini ternyata ada program infak terhadap pesantren kayak gitu. Jadi makin aware orang seperti itu. Ya kurang lebih thumbnail-nya kalau bisa kayak gini, kayak gitu. Ini lebih mantep sih menurut saya. Seperti itu. Dan untuk nyontek dari konten orang, ya udah lihat aja yang engagement tinggi, terus lihat saya mau bersedekah, terus noreknya di mana, caranya gimana, itu berarti kontennya berhasil. Berhasil dalam menyentuh orang untuk, oh ya udah deh saya mau bersedekah sekian kayak gitu. Itu kurang lebih. Kalau saya konsepnya biasanya ATM. Ya yang biasa saya lakukan di berbagai tim saya, termasuk tim saya yang ini herbal kayak gitu. Soalnya di sini banyak iklan-iklan herbal juga kayak gitu. Jadi konsepnya tuh nyontek. ATM ya, ATM amati tiru modifikasi dari konten orang.
ya insya Allah kalau misalnya konten dia berhasil, ya kurang lebih kita bisa lebih berhasil juga kayak gitu. Dibandingkan kita benar-benar mikir dari nol kayak gitu. Dan saya biasanya nyari yang engagement tinggi biasanya gitu kan. Nah, lihat dari komen kayak gitu, terus lihat komennya itu kira-kira responnya gimana. Nah, kayak gini nih, bagaimana caranya saya ingin orang tua asuh penghafal Quran. Berarti kan kontennya menyentuh kayak gitu. Kurang seperti itu. Nah, itu nanti bisa lihat di Facebook atau di Instagram kayak gitu. Seperti konten-konten yang saya kirim di mana? Di IG-nya Jadul Ulia udah pada lihat ya. Nah, di situ saya udah banyak banget kirim-kirim beberapa konten yang seputar tentang sedekah. Nah, itu bisa dicontek juga. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang bertanya lagi nggak untuk kontennya? Jadi kurang lebih seperti itu, saya menyederhanakan supaya teman-teman bisa lebih paham dan segera take action gitu, supaya kontennya bisa cepat dibuat, nanti kita bisa langsung eksekusi iklannya. Karena saya lihat iklannya tuh menurut saya agak kurang, apa ya, performnya kurang bagus gitu kan, kayak gitu. Makanya saya mati-matiin dulu, sayang banget duitnya soalnya kayak gitu. Jadi ya kita evaluasi konten, karena menurut saya di iklan tuh konten is the king ya. Konten tuh paling rajanya lah kayak gitu. Kayak gini aja nih iklan banyak tapi yang itu aja cuma satu. Berarti kan banyak harus evaluasi kayak gitu. Ya suaranya seperti itu. Konten paling utama. Makanya di sini kita nge-zoom supaya memperbaiki kontennya supaya lebih menarik lagi kayak gitu. Nah, di sini juga ada pernah iklan bulan lalu. Ini iklan bulan lalu itu nih, lihat CTR-nya 14%. Kita lihat kontennya. Kontennya cukup menarik menurut saya. Bukan menurut saya ya, kontennya menarik menurut audiens. Yang menarik menurut kita belum tentu audiens menarik ya. Jadi apapun konten yang dibuat, jangan tanya ini bagus atau enggak, ya kita tes aja di iklan. Kayak gitu. Ini contoh iklan dari siapa ini? Si Yahya. Ini bagus kayak gitu. Kayak ada narasinya segala macam, tapi kalau bisa lebih di-upgrade lagi supaya lebih menarik. Taunya dari mana ya? Dari iklan aja kalau saya mah kayak gitu. Iklannya CTR tinggi. Nah, kalau CTR tinggi ini berarti menarik. Nah, ini CTR rendah semua. Berarti kan kurang menarik. Coba kita lihat iklannya. Nah, benar kan? Iklannya seperti ini. Ini cukup tidak menarik menurut audiens. Kayak gitu. Nah, kita lihat lagi iklannya yang misalnya sedekah umum ini. Nah, ini kayak gitu. Ya sama aja. Kalau bisa lebih dari 2%, 3% lah kayak gitu. Semakin tinggi iklannya semakin bagus semakin bagus S kreatif foto video ya. S kreatif tuh yang kayak gini. Ini video atau foto, thumbnail, dan headline. Semakin bagus konsepnya, semakin banyak orang ngeklik, semakin banyak orang yang masuk ke website, dan semakin banyak juga orang yang akan berdonasi. Konsepnya gitu. Jadi kita mulai dari pertama dulu, yaitu adalah dari konsep dari iklannya. Jadi iklannya harus menarik dulu. Kalau iklannya nggak menarik, otomatis nanti yang ngeklik sedikit. Kalau yang ngeklik sedikit, berarti yang masuk ke website makin sedikit. Kalau masuk website sedikit, yang berdonasi otomatis sedikit banget. Jadi kayak gitu. Jadi kita runtut dari iklan dulu. Iklan ini. Kalau iklannya ini menarik, yang ngeklik otomatis banyak dong. Ya enggak? Nah, yang ngeklik banyak, otomatis yang masuk website makin banyak. Ya enggak? Nah, kalau websitenya makin banyak, berarti yang ngeklik untuk berdonasi otomatis banyak atau enggak? Kurang lebih seperti itu. Jadi traffic-nya pertama, ujung tombaknya di sini kayak gitu. Jadi semuanya butuh namanya evaluasi atau namanya optimasi lah ya. Optimasinya dari ujung dulu kayak gitu dan terukur gitu. Kalau misalnya nggak terukur, ya otomatis iklannya gambling, iklan sekedar iklan kayak judi aja gitu kan, goror gitu. Nah, kalau iklan kita, insya Allah kita terukur, kita evaluasi terus bagian mana yang kurang menarik. Ini kurang menarik, bikin konten lagi. Ini kurang menarik, konten lagi. Gimana bikin konten yang menyentuh gitu. Soalnya kan sedekah, gimana caranya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bikin konten yang menyentuh, gimana cara bikin orang itu terpengaruh untuk
untuk berdonasi gitu kan. Ya begitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyain nggak untuk seputar konten? Halo? Cukup Pak dari konten. Halo, Oke. halo. Oke. Halo. Ya. Ya. Iqbal yakin cukup? Ini. Bismillah Pak, Hilmi mau nanya. Boleh Oh, silakan. ya. Itu untuk penekanan misal. Penekanan gimana ya? Halo? Halo, suaranya jauh banget. Ada. Iya. Misalkan kan bikin copywriting gitu kan Pak. Iya. Kan ada 4 jurus ya yang kemarin saya pelajari di video. Ada yang di situ tulisan memberikan konteks. Nah, tulisan memberikan konteks itu kalau misalkan kita cantumin di foto atau video itu lebih work gitu untuk audiens, itu kita langsung di foto aja. Maksudnya copywriting-nya atau di deskripsi. Dua-duanya menurut saya. Contohnya gini. Dua-duanya. Kayak gini ya. Makanya saya bilang konten itu kalau bisa ada ininya ya, ada apa namanya? Ada sisi emosinya. Jadi jangan polos-polos aja gitu, kurang menarik menurut saya. Contohnya begini, mana ya? Kayak gini nih. Contoh ya. Nih, herbal segura alami, solusi tepat sesak nafas. Dibandingkan kalau misalnya kita tutup ini, cuman ada ininya doang. Kira-kira menarik mana? Kayak gitu. Sama kayak misalnya tadi, kayak misalnya di sini cuman foto orang yang lagi makan gitu. Tadi mana orang lagi makan. Mana yang kayak gini. Sama yang kayak tadi kayak gini. Ada tulisannya lebih menyentuh di mana? Karena orang biasanya scroll itu lihat dari gambar. Kalau gambarnya ini kurang menarik, gimana orang scroll? Akhirnya dia skip gitu kan. Kita kehilangan audiens untuk bersedekah gitu. Makanya di sini menurut saya, ini apa sih nggak menarik, nanti dia scroll lagi kan. Jadi kehilangan kesempatan gitu. Ya dari misalnya 1000 cuma 100 misalnya. Kalau misalnya kayak gini kan contoh, ya bisa jadi 500 gitu kan, atau berapa kan, kehilangan potensi maksud saya. Gitu. Udah ada gambaran berarti mungkin? itu kurang itu ya Pak ya? Kurang konteks tulisan di gambar itu, foto itu. Nggak kurang, menurut saya perlu di-upgrade. Sudah cukup bagus, cuma perlu di-upgrade. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti ini ya contohnya. Cara kayak gini nih kan lebih menyentuh nih kan. Orang batuk-batuk, di sini ada tulisan, ini ada emosinya gitu kan, sehat dari batuk dan asma, itu menyenangkan kayak gini. Kayak gitu kan, jadi lebih menarik gitu kan. Soalnya apalagi gitu-gitu kurang lebih. Sama kayak misalnya ini ada orang ini, terus ada copywriting sedikit yang menyentuh, yang istilahnya apa istilahnya, menjelaskan bahwa ini anak yang lagi misalnya butuh wakaf, terus kalau wakaf nanti kita dapat apa gitu. Jadi lebih menyentuh. Dari sisi emosional itu ada gitu. Foto dari emosional itu ada gitu. Gitu kurang lebih. Ada lagi nggak kurang lebih? Ada yang mau ditanyain? Makanya saya bilang tadi, mana tadi sama yang ini lebih bagusan yang mana? Mana ya tadi tuh? Kayak gini-gini gitu kan. Patungan beasiswa untuk yatim dan piatu. Jadi ada emosionalnya gitu. Ada kayak gini, Ramadan tiba, saatnya panen pahala. Orang tua lain yang berpuasa, kita juga dapat pahalanya gitu. Jadi ada ini ada apa ya, pesan tersiratnya juga. Jadi nggak kosong kayak gini. Kayak gitu. Ada lagi mau tanya? Harus banyak tanya nih, soalnya ya. Nggak ada suaranya Teh. Halo? Nggak ada suaranya. Halo?
Ya, halo. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi kesimpulannya kalau membuat konten itu harus memupuk rasa penasaran dan rasa emosional donatur agar bisa berdonasi gitu. Iya, betul. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Udah sama. Halo. Iya, halo. Paling ini yang ditanyakan terkait target untuk produksinya. Ini kuantitinya bagaimana, terus hariannya bagaimana targetnya begitu? Apakah jumlahnya berapa atau bagaimana, video atau foto bagaimana gitu? Mungkin Pak Apri langsung di targetnya aja. Kalau gitu sekarang gini, pertama itu listing dulu programnya apa aja. Oke, yang kedua satu program minimal ada 4 video. Oke, yang ketiga buat mind map per programnya. Terus 4 buat 10 thumbnail aja deh. Thumbnail foto per programnya. Terus 5 buat 10 ads copy. Itu aja dulu sementara. Bisa? Insya Allah. Nah ini kayak gitu. Ya kita sementara ini dulu, nanti selebihnya kita update lagi. Soalnya nanti kalau misalnya iklannya sudah bagus, ya nanti tinggal kita coba evaluasi di tempat lain lagi, misalnya di Instagram atau misalnya di YouTube. Jadi makin bagus lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, videonya nanti bisa listing, misalnya video tentang, misalnya video dengan Ustadz, misalnya dengan Ustadz, terus atau influencer misalnya gitu ya, atau mungkin video yang dikirimkan tadi itu bisa juga, gitu kan. Terus yang video dikirimkan di grup ya, di grup. Terus video tentang apa namanya, pembagian sedekahnya gitu. Atau apalagi, makanya saya bilang di sini buat mind map kayak gitu, map per programnya. Tadi udah tahu ya mind map kayak gimana ya, kayak gimana tadi mind map tuh, mana sih? Nah kayak gini kurang lebih ya. Jadi teman-teman nggak akan bingung lagi mau bikin apa aja, karena semuanya sudah ada di mind map kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mind map ini penting. Tujuannya adalah memudahkan teman-teman untuk mencari konsep angle-nya, konsep fotonya, konsep videonya. Videonya mau dibikin apa aja. Terus bikin konsep dari misal per donasinya tuh mau kayak gimana. Terus lihat konsep dari manfaat yang akan didapat. Kita mau ngambil dari segi apa? Kita mau ngambil hadis yang mana? Terus kita ngambil apa aja? Kayak gitu kurang lebih. Jadi lebih terstruktur semua. Dibandingkan kalau nggak ada mind map, nanti bingung. Kayak gitu. Nah, sekarang tugasnya adalah pertama bikin Google Sheet seperti ini. Terus di sini ditulis laporan link harian. Di sini ditulis misalnya konsep, di sini desain, di sini video. Misalnya di sini desain foto, di sini desain video. Kayak gitu. Taruh semuanya di Google Sheet, dibikin semua seperti ini. Jadi saya lebih sukanya itu kerjanya terstruktur kayak gitu. Jadi ketika ada pekerjaan yang sudah selesai, jangan tanya via WhatsApp lagi. Semuanya ada di sini semua. Karena kalau misalnya kita tanya via WhatsApp, itu kerjaan yang tidak efektif dan efisien, buang-buang waktu. Kalau kita bisa mengerjakan itu bisa lebih cepat, kenapa pilih yang lama gitu kan. Jadi seperti itu, semuanya taruh di sini untuk dokumentasi. Di-invite semua Google Sheet-nya. Kayak gitu kurang lebih. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk masalah
yang mau dibikin. Jadi tugasnya seperti ini ya. Nanti kan kemarin ada tuh yang nyimpen video materi di dalam Facebook. Oh iya, habis ini. Nah, oke. Itu nanti tugasnya apa namanya Kang Iqbal ya untuk masukin materi ke dalam Facebook. Maksudnya ke dalam Facebook bukan diposting tapi dalam dokumennya. Ya, betul. Nanti habis ini. Nah, kita satu-satu dulu. Jadi yang dari sini ada yang mau ditanyain atau bagaimana kira-kira. Jadi biar cukup jelas. Jadi setelah Zoom ini teman-teman sudah ada gambaran harus ngapain. Jadi semuanya berjalan kayak gitu. Jadi semuanya setelah Zoom ini kerjain PR-nya kayak gitu. PR-nya di-post di grup dan ditaruh di Google Sheet kayak gitu. Jadi kalau misalnya taruh cuma di grup doang tanpa di Google Sheet nanti bingung. Oh, mind map yang kemarin mana ya? Cek aja di Google Sheet. Nah, itu kan enak kayak gitu kan. Jadi pasti nanti kan ini kan pasti kita mau manjang ya. Jadi bukan sebulan 2 bulan. Jadi kalau bisa ya tadi di Google Sheet itu. Jadi tinggal klik oh di sini, oh yang ini. Oh, lihat aja misalnya nomor urut yang misalnya nomor urut nomor 3, oh tinggal cari. Oh, nomor urut yang nomor 44 tuh lihat aja, kan tinggal dicari. Kayak itu kan lebih cepat kerjanya kayak gitu. Jadi ada pertanyaan mungkin untuk yang ini seputar apa namanya konten atau PR yang mau dikerjakan gitu. Ya insya Allah sih dengan metode ini teman-teman yang konten pun bisa tahu mau ngapain, nggak bingung lagi. Insya Allah sih menurut saya kayak gitu. Karena dengan cara kayak gini lebih terstruktur. Karena ada mind map, terus ada apa lagi ya? Apa namanya? Kita bisa nyontek iklan orang lain, kita save, kita bagikan ke teman-teman di sini supaya nanti oh ini ada ide. Karena saya lebih senang diskusi. Ketika kita diskusi kayak gini, ide makin banyak. Ketika ide makin banyak, otomatis explore produksi konten jauh lebih liar idenya, lebih mantep lah. Nah, tujuannya satu, gimana cara bikin video yang menyentuh dan menghipnotis, tentunya menggoda lah supaya orang tuh mau berdonasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Cukup? Ini Pak, untuk listing program apa saja, kan kita udah banyak beberapa program nih, tapi yang akan dieksekusi secepatnya itu mau program Ramadan aja atau gimana? Nah, kalau bisa kita bikin yang sekarang lagi momen, contohnya Ramadan, atau ada nggak yang mepet-mepet seperti ini? Pokoknya kita bikin yang lagi momennya gitu, lagi panasnya tuh apa, kayak gitu. Oh, iya. Atau di listing aja dulu, nanti kita coba diskusikan bareng-bareng di grup. Karena kan saya belum tahu juga nih program apa aja ada di pesantrennya Dul Ulia nih. Mungkin di listing semuanya, nanti ya kita diskusi bareng kayak gitu. Tapi kalau bisa sih per lagi season lagi hits ini sih, ibarat kayak lagi momen lah ya. Kita main momen. Ya momennya momen Ramadan ya berarti ya seputar Ramadan, misalnya berbagi takjil gitu. Nah, untuk konsepnya kalau bisa kita bikin contohnya gini ya. Gimana tuh orang tuh supaya mikirnya itu sedekah misalnya kayak ini contohnya mana ya? Sedekah misalnya nah ini kan sedekah 10.000 ya misalnya nih. Ini kalau misalnya bisa nggak bikin sedekah makan santri per box 10.000 kayak gitu. Jadi terserah kita bikin gimana caranya itu orang gitu ya yang mau bersedekah itu tinggal dia mengasumsikan sendiri dia mau bersedekah berapa gitu. Kalau misalnya kita bilang sedekah 10.000 per box gitu kan untuk makan santri ya terserah. Misalnya contohnya kayak kita aja, ini contoh ya. Kayak kita aja misalnya, kalau misalnya di sini ada tulisan sedekah mulai dari 10.000 per box. Nah, nanti kan bisa mikir, saya mau yang 10 box saja deh. Berarti kan yang dia transfer kan 100.000. Oh, saya mau sedekah yang 30 box aja deh, atau 100 box.
atau 5 box, ya kan kayak gitu. Jadi dia transfernya bukan 10.000 doang, tapi bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 300, bisa 1.000.000 atau lebih gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bikin gimana tuh program supaya orang tuh sedekahnya tuh bukan hanya 10.000, atau kayak misalnya kayak lagi rame nih sekarang sedekah gandum ya, gandum untuk apa? Gandum untuk Israel itu apa? Pesantren bukan kok Israel sih, apa namanya? Palestina gitu kan. Nah itu bisa kayak gitu. Misalnya satu gandum 35.000, tergantung donaturnya tuh mau berapa gandum, misalnya mau 10 gandum tinggal kali aja 350.000, mau berapa gandum gitu kan, kayak gitu kurang lebih. Jadi bikin gimana program itu kita membuat apa ya, orang tuh ya apa ya, sedekahnya tuh lebih dari apa yang kita patok gitu. Kebayang nggak kurang lebih? Iya Pak, alhamdulillah kita juga udah menjalankan program itu kayak program berbagi Ramadan nih. Misalnya paket perkuat iman. Paket perkuat iman itu untuk satu santri 30.000. Jadi yang donasi itu enggak 30.000 untuk satu santri, tapi ada yang ngambil 5 santri, 10 santri, 20 santri dan selebihnya iya, gitu Pak. betul. Nah itu bisa kayak gitu. Kalau udah ada Iya, ya itu udah alhamdulillah. berjalan. Ya alhamdulillah, kalau gitu tinggal nanti dibikin kontennya kayak gitu. Kalau ini kontennya lebih broad itu tahu ya, lebih general. Kalau saya lebih senangnya spesifik kayak gitu. Jadi lebih Oh, laser iya. targeting, orang tuh mau apa sih kayak gitu. Memang kalau iklan tuh lebih enaknya tuh lebih lebih tertarget lah, apa istilahnya, lebih spesifik gitu kan. Kita mau kayak gimana supaya tuh orang oh sedekahnya kayak gini, ya udah saya sedekah kayak gitu kurang lebih. Lagi mungkin yang ditanyain? Cukup? Teman-teman yang lain? Bang? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Ada lagi? Mbaknya, Masnya? Yang lain? Cukup? Cukup ya? Cukup, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa via grup ya Pak. Oke, siap kalau gitu. Nah, sekarang kita pergi ke Facebook, ya kan? Di sini kita ada namanya menaruh foto dan video di database Facebook. Oke, yang perlu yang nanti yang tugasnya tadi Mas Iqbal ya. Mas Iqbal udah tahu caranya masuk ke sini? Facebook bisnis? Iya. Kalau masuknya bisa. Tahu caranya? Iya, tahu. Kalau masuk ke pengaturan Facebook bisnis. Tahu ya. Tapi di sini kalau bisa di-invite dulu. Emailnya apa namanya? Oh, saya? Iya. Iqbal Muzakir MUDZ Zakir di grup aja. Oke, siap. Nanti ntar kita invite ya. Nanti saya tambahkan di sini. Nanti saya kirimkan link. Nah sekarang nanti Mas Iqbal ya. Pastikan ada di sini ya semua ya. Di sini pergi langsung ke sumber data, lalu ke folder materi iklan. Nah di sini saya sudah siapkan namanya folder pesantren Yadul Ulia Garut. Nah lalu nanti taruh di sini, klik ini ya, bagian ini ya. Buka materi iklan, buka materi iklan bisnis. Nah di sini saya sudah siapin juga pesantren Yadul Ulia Garut. Nah di sini nanti ada folder foto dan video. Nah foto di sini diklik aja. Nah di sini ada namanya thumbnail ads Facebook. Nanti bisa ditambahin lagi program-programnya, foto-foto apa lagi gitu. Oh iya. Paham ya. Nah di sini juga nanti taruh juga videonya. Nanti misalnya video apa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau bisa sebelum diupload, folder yang ada di komputer itu di rename dulu gitu. Contohnya seperti ini ya.
Saya kasih contoh. Misalnya kayak gini. Jadi kalau bisa dikasih nama dulu di folder apa? Folder ininya ya. Folder apa namanya? Di folder komputernya. Contohnya kayak gini. 1 foto produk, 2 foto produk, 3 foto produk kayak gitu. Nomornya itu di bagian depan. Baru nanti penjelasannya foto apa. Kayak gitu. Atau misalnya thumbnail. Misalnya 1 titik madu adawiyah, 2 titik madu adawiyah, 3 titik madu adawiyah gitu. Jadi kalau bisa lebih rapi, saya senangnya lebih ini sih rapi. Kalau berantakan saya kurang suka kayak gitu. Kalau bisa di sini ada tulisannya, ada nomornya, terus baru belakangnya ini foto apa gitu kan. Sama juga kayak misalnya video. Misalnya nih 1 video apa, 2 misalnya video Dude Herlino, 3 apa, 4 apa, 5 Sule gitu kan. Kayak gitu. Misalnya kalau mau ada endorse video apa lagi gitu kan. Video misalnya 1 titik video sedekah apa namanya Ustadz Abdul Somad misalnya. Apalagi gitu-gitu. Testimoni atau apa. Jadi ada urutannya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, taruhnya itu di sini semua. Kayak gitu dan diurutin. Gitu ya, kurang lebih. Sudah tahu ya, paham? Itu paling di sini doang sih, Mas. Nah, kayak gitu. Paham ya? Oke. Ada lagi mungkin yang tanya? Kalau menurut saya sih segitu aja cukup. Ada lagi? Atau cukup? Bentar. Jadi buat tugasnya itu yang sekarang emang bikin dulu thumbnail foto per program gitu ya. Kalau foto detailnya mah belum diupload ke sana gitu ya. Detailnya ya, maksudnya detail kayak gimana contohnya? Ya kan tadi ada thumbnailnya, ada fotonya. Tadi yang di apa ya? Di sumber data tadi yang Pustaka Media Bisnis. Oh, yang ini ya. Di foto yang kayak gini ya. Nah, ada foto produk, ada thumbnail. Nah, gitu. Tapi buat sekarang bikin thumbnail aja dulu mungkin ya. Foto produk apa-apa, foto misalnya foto kegiatan. Iya, foto kegiatan gitu ya. Yang apa-apa kayak gitu. Apa sekalian. Foto kegiatannya nanti ya dibikin menarik aja sih. Jadi per program aja mungkin ya. Boleh nggak apa-apa. Sahur, program sahur nanti fotonya yang lagi sahur gitu ya di. Iya betul. Kalau bisa ya ada ininya, contohnya kayak kayak gimana ya? Ini detail kayak gini. Iya, itu buat thumbnailnya ya. Thumbnail atau misalnya walaupun foto kegiatan juga ada dibikin manis lah gitu kan. Oke. Dibikin gimana cara supaya orang tuh fotonya lebih eye-catching. Iya. Gitu. Ada lagi mungkin? Kalau ini sih lebih tepatnya ini tadi listing program dulu aja. Terus habis itu dibikin mind map. Habis itu nanti baru udah setelah mind map keluar nanti akan tahu mau bikin thumbnail yang kayak gimana. Kalau saya sih seperti itu. Contohnya kayak gini. Mana ya? Kayak gini nih. Misalnya mind map ini sambil loto. Angle-nya ini COVID-19, antibody, rematik, demam. Jadi nanti thumbnail tentang demam, tentang rematik, tentang antibody, tentang COVID-19, kayak gitu. Terus tentang penyakit, misalnya dapat bonusnya apa aja, terus misalnya manfaatnya apa aja, terus misalnya yang tidak direkomendasikan apa aja, terus apa lagi. Jadi thumbnail tuh tahu nanti mau bikinnya kayak gimana. Kayak gini nih, herbal nafsu makan. Ini kan dibikin thumbnailnya dulu. Kayak gitu. Kayak gitu kan. Kalau misalnya dibikin kayak gini doang kan nggak ini. Memperbaiki nafsu makan. Misalnya herbal nafsu makan menjadikan berat badan ideal. Contohnya begitu. Gitu kurang lebih.
Jadi kalau bisa segera dibikin map-nya. Tapi kalau sudah tahu, udah ada di pikiran nih mau bikin kayak gimana, bikin aja, nggak apa-apa. Karena ide kalau misalnya nggak dieksekusi itu sayang. Setiap ide yang muncul di kepala, kalau bisa dicatat. Penting itu. Karena kalau nggak dicatat, sayang banget. Karena itu ide menurut saya emas, menurut saya. Karena setiap ide itu ketika dieksekusi bisa jadi kayak emas yang berharga lah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin yang bertanya? Cukup sih kalau saya. Cukup ya. Oke, itu aja. Ada yang lain mungkin? Gimana yang lain? Cukup? Cukup ya? Ya, gimana ada yang tanyain? Ya, tadi siapa tuh? Mau bertanya ya? Halo? Halo, cukup ya? Iya cukup Pak. Oke, kalau gitu cukup. Begitu aja Mas Angga, Pak Bakir dari saya untuk masalah konten dan apa aja yang harus dibikin, terus PR-nya mudah-mudahan segera diselesaikan dan bisa kita segera eksekusi materi iklannya, karena gimana ya, percuma juga kita menggunakan konten yang ada jadi iklannya itu kurang perform, karena kita butuh evaluasi juga supaya iklan perform. Itu aja sih, cukup, terima kasih. Coba dulu hari ini di sisa waktu produksi satu konten dulu ya teman-teman, sebelum di listing juga dulu program-programnya apa yang mau buat nanti. Dari sesi itu aja dulu. Nuhun semuanya. Nanti ada pertanyaan di grup aja lah, akan ditutup. Oke, Pak Bakir mungkin. Oh ya, sama satu lagi saya lupa, satu buat landing page per program. Lupa. Ada lagi mungkin? Pak Bakir? Mungkin? Halo? Halo? Ya gimana Mas Angga mungkin? Kalau dari saya cukup. Kalau dari saya cukup, ya dari Pak Bakir mungkin ada masukan atau gimana? Udah di list ya? Iya udah di list. To-do listnya udah ada kan tadi tuh? Iya betul. Ya. Kapan target waktunya, Pak Alpri? Kira-kira ini bisa selesainya kapan, teman-teman? Ya, sekarang mau dicoba dulu satu program, Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kita coba bikin satu program, bikin pokoknya program yang per momen ya. Nah, program yang mau dibikin apa ini? Insya Allah untuk sekarang mau berbagi Ramadan yang perkuat iman untuk berbuka iftar dan sahur. Oh ya, boleh itu kita coba. Ya. Kayak gitu. Jadi gini Pak, kan untuk program berbagi Ramadan itu ada 3, ada paket perkuat iman, berbagi iftar dan sahur Ramadan, terus ada paket perkuat Islam, itu untuk impian fasilitas ibadah Ramadannya, dan yang ketiga ada perkuat ihsan, impian hari lebaran santri untuk THR-nya gitu Bapak. Jadi mau 3-tiganya atau satu dulu? Kita satu dulu aja. Satu nanti aja yang paket ya maksudnya bisa semuanya, cuman kita bikin satu-satu kelar gitu. Kita menyusul yang lainnya kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya semuanya nanti bingung gitu. Karena di sini PR ada banyak banget, bikin 4 video, bikin
Iya, iya. thumbnail, copy, ya kan? Satu-satu Iya, iya, dulu. iya. Kalau bisa nanti akan semuanya, tapi pelan-pelan Satu-satu lah dulu kayak aja. gitu. Pelan-pelan. Ya, siap. Jadi kita yang paket perkuat iman dulu aja ya, Pak. Ya, boleh, nggak masalah. Nanti semuanya by report dan bikin Google Sheet-nya ya. Nanti Iya, format Google Sheet-nya saya kasih, teman-teman nanti tinggal bikin aja. Terus di-share ke ke mana ya? Ke email saya sama ke email teman-teman. Jadi teman-teman yang lain bisa mengakses kontennya. Jadi nanti misalnya nggak ada pertanyaan lagi kayak gitu. Semua via by online kayak gitu. Gitu. Ada lagi mungkin? Itu Pak, ada pertanyaan dari Pak Arif, katanya untuk tracking total donasinya sudah dibahas belum? Belum ya Pak? Belum bahas. Gimana itu? Ya, gimana? Tracking Ya, donasi. itu di pertanyaan ada iya Pak. Oh, mana Coba ya? dibuka di chat. Saya Chat lihat. pertanyaan. Chat. Oh, tracking total donasinya sudah dibahas Mas tadi. Oh, belum dibahas. Ini gimana? Yang ngebahas kalau bisa sih Mas Angga ya. Saya belum paham gimana maksudnya ini. Punten untuk tracking donasi nanti itu dibahas antara saya, Pak Bakir, sama Kang Apri, sama keuangan sekalian. Oh iya. Ya bisa kayak gitu. Ya. Kalau sekarang kita bahas tentang konten dulu, Pak Arif ya ini ya. Iya. Iya, kita bahas tentang konten dulu karena gini, kita runtut dulu ya. Maksudnya kita berawal dari yang ujung dulu. Jadi satu-satu semuanya pasti akan kita bahas pelan-pelan kayak gitu. Karena kalau ujungnya di sininya aja kontennya aja kurang maksimal gitu, gimana nanti cari orang untuk berdonasi. Ketika kontennya sudah maksimal, sudah banyak yang berdonasi, nanti tinggal kita omongin tingkat lanjutnya kayak gitu. Nah, insya Allah sih kalau misal kayak gini, mudah-mudahan sih meningkatkan banyak yang donasi kayak gitu, mudah-mudahan aja. Karena konten itu adalah raja menurut saya sih. Kalau kontennya nggak benar, maksudnya bukan nggak benar ya, kurang maksimal kita deliver ke orang. Yang gimana caranya tuh kita mengirim pesan ke kepala orang lain, mempengaruhi, intinya gitu. Seperti itu. Jadi pesan kita yang ingin kita kirim ke dia lebih maksimal dan otomatis akan mengaruhi tingkat donasinya gitu kepada mereka. Itu ya. Itu aja dari saya. Ya, Mas Angga, saya kembalikan ke Mas Angga. Oke, cukup semuanya. Kalau cukup kita tutup aja ya. Iya Pak. Ya. Nun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya mau bahas tentang konten ya, konten yang ada di dari Yadul Ulia ya. Yang kemarin itu saya lihat kontennya itu ternyata masih biasa aja, belum terlalu istilahnya menggoda iman untuk supaya orang itu mau bersedekah gitu ya. Kebanyakan dari konten-kontennya saya lihat itu kebanyakan kontennya tuh video atau foto gitu ya. Videonya juga kayaknya kurang menyentuh sih menurut saya kayak gitu. Jadi perlu perlu evaluasi atau upgrade dari video yang akan dibikin. Kita lihat untuk video yang sudah ada ya. Dari iklannya. Apa ya? Sekarang bulan apa? Nah ini. Sekarang lagi kayaknya. Itu mohon maaf yang ini bisa di mute dulu nggak ya biar bisa fokus. Di mute dulu aja yang lain ya kalau yang nggak mau dibahas itu.
Ini bedanya cuma 1,5 tahun. Lo bisa nge-mute kok, bisa nge-mute. Oh, bisa ya. Semua co-host bisa nge-mute masing-masing yang lain. Oh, siap. Oke, kita mulai. Nah, untuk ini video apa tuh fotonya menurut saya perlu di-upgrade ya, karena menurut saya kalau di iklan ya patokannya adalah CTR ya, bahasa CTR. CTR. Nah, ini. Jadi kalau bisa CTR itu lebih tinggi. Semakin tinggi CTR-nya semakin bagus kualitas iklannya. Karena iklan yang kita deliver itu kan nanti diterima sama konsumen atau audiens atau enggak. Semakin CTR tinggi, semakin yang klik banyak. Semakin yang klik banyak berarti kontennya menarik. Kalau CTR rendah berarti kan kontennya kurang menarik. Nah, kalau kontennya kurang menarik berarti harus apa? Harus di-upgrade kontennya. Nah, kita bahas yang pertama adalah dari segi konten iklan. Oke. Konten iklan itu terdiri dari foto thumbnail ya, dan video ads lah ya. Berikut juga ads copy gitu ya. Ads copy seperti kayak gini contohnya. Saya kasih langsung intinya ya. Nah, ini contohnya. Contoh iklan yang sudah pernah dibikin kayak gitu. Nah, ini. Ya mungkin kemarin iklannya bagus, cuman karena sudah lama gitu ya, jadi CTR turun. Orang jadi jenuh kayak gitu. Jadi butuh namanya refresh konten. Nah, konten yang di-refresh itu adalah tadi foto dan video. Kalau bisa programnya juga kayak gitu. Nah, supaya kita bisa banyak ide, kalau saya sih lebih sukanya tuh namanya ATM. ATM dari iklan-iklan orang lain. Nah, itu saya biasanya bersosial media. Nah, ini kan banyak tuh iklan-iklan yang saya save-save-in nih. Ini iklan-iklan yang memang bisa bisa dicontek lah untuk teman-teman di sini kayak gitu. Ini salah satu contoh iklannya kayak gitu. Ini iklannya nggak ada.